Salam sehat, sobat muda, bapak ibu yang berbahagia. Hari ini kita mau berbincang-bincang hal-hal yang menyegarkan. Coba kalau kita lihat, orang mau menjual emas dengan orang mau menjual besi tua, tentu beda ya. Menjual emas harus diuji berapa karatnya, kemurniannya, ditimbang berat dengan rinci sekali. Tapi kalau menjual besi tua, gampang sekali. Nah, demikian juga ketika kita manusia ingin bernilai seperti emas atau mutiara, tentu perjuangan jauh lebih berat. Kenapa? Dia harus melewati tantangan hidup. Dia harus melewati berbagai rintangan. Kenapa? Karena untuk ketahanannya, kesiapannya dalam menghadapi itu, dia pun harus menyempurnakan parameter. Jadi Bapak Ibu sobat muda yang berbahagia, kalau ada yang mengatakan tidak ada manusia yang sempurna, betul kalau dia nggak mau berjuang. Tetapi kalau dia mau berjuang menuju kesempurnaan pasti bisa. Loh, kenapa bisa? Ya karena memang tujuan kelahiran umat Buddha adalah menyempurnakan. Menyempurnakan apa? Kebaikan. Ya bisa berupa parameter. Jadi parameter mulai dari dana, sila, wirya, terus sampai tuntas dikerjakan, disempurnakan. Memang mesti melewati kelahiran yang berulang-ulang. Karena apa? Karena perjuangan dalam satu kelahiran saja tidak cukup. Bapak Ibu sobat muda, ketika sekarang dalam kehidupan ini kita harus memetik buah karma buruk. Loh kenapa? Karena kita pernah berbuat dalam kehidupan lampau. Bila sekarang kita tumpuk lagi perbuatan buruk itu, kapan selesainya? Kapan tuntasnya? Inilah perjuangan harus diteruskan. Dalam berbuat baik pun seperti berdana, kita tidak asal berdana, tetapi perhatikan mutu, kualitasnya. Jadi memberi atas dorongan niat-niat baik, niat-niat luhur, dan sering dikerjakan pun dengan niat untuk membersihkan keserakahan yang kita miliki. Lalu dalam menjalankan sila, Bapak Ibu sobat muda, setiap orang punya kualitas batin masing-masing. Tidak bisa kita samakan satu dan lainnya. Kenapa? Karena orang per orang punya nilai yang berbeda. Itulah misalnya saja tentang kejujuran yang kita perjuangkan, kejujuran yang kita tunjukkan pada tiap orang pasti berbeda. Bagaimana? Kejujuran bukan untuk ditunjukkan orang agar kita dapat pujian, tetapi untuk menunjukkan sikap batin kita. Lalu ketika kita menghadapi tantangan, orang banyak yang mencela, orang banyak yang gak suka, atau orang menganggap kita sok suci, itu tergantung pada mereka masing-masing. Toh karmanya kita yang petik sendiri. Jangan kita koyah karena celaan orang lain. Jangan kita mundur. Karena apa? Perjalanan yang melelahkan ini sudah sangat panjang. Misalnya Bapak Ibu,
ketika kita download satu program, dari 1% menuju ke 50% panjang, tapi ketika menuju 95% rasanya lama sekali, padahal tinggal 5% lagi. Cobalah kita pelan-pelan dari 95, 96, 97, 98, bahkan ketika 99 itu pun lama. Itulah perjuangan seperti itu. Jangan mundur ketika angka hampir finish, tetapi yang pasti menuju finish itu butuh kesabaran ekstra sekali. Sama seperti kita ketika kuliah. Waduh, perjuangan dari awal semester 1, semester 2, semester 6, 7 enak belajar. Tetapi saat-saat membuat skripsi, rasanya jam demi jam kok lama ya. Karena apa? Tegangnya kita membuat tugas akhir. Nah, maka itu Bapak Ibu sobat muda, ketika perjuangan kita sudah mulai, tunjukkan, jangan takut, pasti mencapai hasil. Tetapi ketika kita menghadapi tantangan-tantangan apapun, dari yang paling ringan, agak berat, paling berat, itulah yang mesti kita maju. Orang maju bukan karena hal-hal ringan, tetapi karena hal-hal yang berat. Makanya ketika kita mengenal ajaran-ajaran tentang kebaikan-kebaikan, mulai dari berdana diajarkan, dari sila, menghormat kepada yang patut dihormat, kerjakan pelan-pelan. Kenapa? Karena yang Sang Buddha ajarkan pertama kali sebelum mengenal Buddha Dharma, pertama kali Sang Buddha tanamkan adalah berdana, belajar melepas. Bagaimana melepas keegoan. Ingat, belajar Dharma bukan lantas kita menjadi ego. Saya loh sudah pakar abhidhamma, saya sudah pakar winaya, saya sudah hafal sila. Bukan. Orang yang belajar agama Buddha justru jarang bicara. Kenapa? Apa yang mau disampaikan semuanya sudah ada di alam ini. Dia hanya melihat, oh, saya pun akan tua, saya pun akan sakit, saya pun akan mati. Coba Bapak Ibu sobat muda, ketika kesombongan menggerogoti kita cari, kita lihat di mana yang perlu kita sombongkan. Harta, kedudukan, tahta, tidak ada satupun yang bisa kita genggam. Coba kita genggam pasir. Pasir semakin kita genggam, semakin terlepas dari genggaman kita. Itulah. Jadi bahaya sekali ketika kemelekatan, keserakahan sudah menggerogoti jiwa kita. Jangan serakah. Ingat, semua akan dilepas. Bapak Ibu sobat muda, rambut yang hitam saja meskipun gak beruban, dia akan rontok. Gigi yang tidak menguning pun kelak akan tanggal satu persatu. Tubuh jasmani yang kita rawat, kita mandikan, kita beri minyak wangi setiap hari, dia akan rapuh, sakit dan mati. Inilah ketika kita melihat rindangnya pohon, teduhnya dengan hempasan angin yang begitu membuat kita ngantuk. Itulah, bukan angin kencang yang bisa bikin kita ngantuk, bukan angin ribut, tetapi angin yang sepoi-sepoi.
Begitu juga dengan kehidupan ini. Bukan pujian tinggi, tetapi pujian yang pelan-pelan, yang mampu menghanyutkan kita, yang mampu menghancurkan kita. Sekarang bangkit ya. Pada intinya belajar melepas. Ingat, menjual emas, menjual mutiara jauh lebih sulit. Karena menjadi emas, menjadi mutiara adalah lebih sulit daripada itu semua. Semoga kita senantiasa maju di dalam Dharma. Terima kasih.